Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Saya siap menjadi murid Kristus. Saya siap memuridkan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu membagi-bagikan kepada orang banyak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kejadian bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini setelah Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes. Maka murid-murid dan para pengikut Yesus yang lain mengikuti Tuhan Yesus ke tempat yang sunyi. Kejadiannya adalah ayat 15. Ketika itu menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 2 kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu orang banyak dan murid-murid. Kita tahu murid-murid adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi orang banyak ini adalah orang yang banyak hamba Tuhan kupas menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan karena berkat, mengikut Tuhan karena mujizat, mengikut Tuhan karena tokonya supaya laku dan diberkati. Dan murid-murid Tuhan yang sejati menyuruh Tuhan Yesus mengusir mereka. Tujuan Tuhan Yesus memuridkan adalah untuk kita menjadi murid, memuridkan orang lain. Jadi murid-murid ini ego juga ya saudara. Dia menyuruh orang lain pergi, memberi makanan di tempat lain. Tapi dahsyatnya Tuhan Yesus. Ayat 16 katakan, "Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Luar biasa saudara. Ini adalah tempat sunyi, sudah malam. Bagaimana dapat memperoleh makanan? Ini adalah tugas yang sulit. Memang Bapak, Ibu, Saudara, kalau dengan kekuatan sendiri, dengan kekayaan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu menjadi murid, memuridkan orang lain. Kita sudah dimuridkan oleh Tuhan Yesus, kita harus memuridkan. Tapi ketika kita menyerahkan apa yang ada kepada Tuhan Yesus, maka jawabannya ayat 17. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Cukup saudara untuk 5.000 orang dan murid-murid yang lain dan yang hadir. Tuhan Yesus memerlukan hal yang ada pada kita, bukan yang diada-adakan. 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan mengucap berkat, maka Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat 14 dikatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kuncinya adalah tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat. Tuhan Yesus bisa mengadakan sesuatu yang dahsyat karena tergerak oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita akan mengadakan rencana gereja untuk memuridkan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, maka ini hal yang mustahil. Tetapi apa yang kita punya, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi kuncinya adalah yang pertama, menjadi murid. Yang menjadi murid, kita semua harus melekat dengan pokok. Tidak ada yang lain. Ketika kita melekat dengan pokok, maka ranting itu akan berbuah. Yang kedua, milikilah belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus memiliki belas kasihan, maka jiwa-jiwa akan dipulihkan. Kalau tadi kita menjadi murid, harus melekat dan memiliki belas kasihan. Bagaimana cara kita memuridkan? Menyerahkan apa yang ada pada kita, karena firman Tuhan katakan, bawalah semuanya kepada Tuhan. Ketika Musa dicepit, di depan ada laut, di belakang ada tentara Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Tongkat.
dengan tongkat itu Musa mengadakan mujizat. Ketika Daud disuruh Tuhan untuk mengalahkan Goliat yang raksasa yang menggunakan perlengkapan perang, Tuhan katakan kepada Daud, apa yang kamu punya? Batu yang licin. Itu cukup saudara untuk mengalahkan musuh yang ada di depan kita. Maka serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dia yang memelihara kita. Firman Tuhan katakan, miliki belas kasihan untuk kita melihat jiwa-jiwa supaya diselamatkan, supaya jiwa-jiwa tertolong. Bagaimana cara memuridkan saudara? Kuncinya adalah kesaksian hidup kita. Apa yang sudah kita alami di dalam Tuhan, ceritakan kepada sesama kita. Kita peduli, kita care, kita menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Penutup, firman Tuhan katakan, karena lebih baik sedikit tetapi taat daripada punya banyak tetapi kita tidak taat. Taat saja kepada firman Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan mengasihi melindungi kita. Haleluya, amin.